Hadirin wal hadirat, para semua lapisan yang berkunjung kepada SMK 1 Muhammadiyah Jalan Dano, Kabupaten Sumedang. Ya. Saya mengucapkan selamat datang atas kehadiran ke kampus ini dan ahlan wa sahlan bihudurikum. Wa insyaallah kami juga atau saya dengan seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang dan Kepala SMK 1 berikutnya menyambut kedatangannya dengan sepenuh hati dan mohon agar memaafkan segala kesediaan yang tidak berkenan pada hati Bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para siswa-siswi yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita berkumpul untuk mengadakan satu pertemuan dalam silaturahmi antara muslim, hal mana Muhammadiyah dijadikan sebagai organisasi Islam Indonesia yang membawa misi Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hadirin para siswa yang saya hormati, wal takum minkum, maka jadilah kamu minkum di antara mereka itu. Minkum di sini berarti bukan harus semua, di antara mereka itu. Yad'una ilal khair, mengajak kepada jalan yang baik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ya'muruna bil ma'ruf, dia harus memerintah kepada amal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang perkara-perkara yang munkar, yang haram. La'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapat kebahagiaan. Di sini kalimat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Muhammadiyah mendakwahkan sesuatu apapun yang bersumberkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah itu khair, artinya yang dapat menyelamatkan, yang baik dalam arti penuh dengan kebijakan, yang tidak berubah ayat suci Al-Quran, yang baik dengan cara gaya, kalimat, kata-kata yang keluar, yang disuarakan dalam ajakan itu yang menyenangkan. Itu al-khair. Ya'muruna bil ma'ruf. Isi daripada ajakan tersebut merintah ma'ruf, baik, terutama baik menurut Allah. Di antaranya baik menurut Allah adalah sholat, ibadah, yang lain itu menurut ajaran Allah. Tidak mengarang sendiri, tidak menentukan kebaikan oleh sendiri, karena semua itu sholat sudah diatur pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang, menolak perkara yang munkar. Apalagi sekarang perkara yang akan mengganggu keyakinan. Karena Muhammadiyah itu keyakinannya ilahukum ilahu wahid. Ilahukum, Tuhanmu itu ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang wahid, yang esa, yang tunggal. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu. Jadi yang
pertama di sini melarang idealis yang mengandung tidak punya keyakinan terhadap Allah Maha Pencipta, ya, seperti orang-orang yang mengatakan dunia ini adalah kehendak alam. Itulah orang yang tidak percaya kepada yang menciptakan alam ini. Sebab apa? Kehendak alam dari apa? Memang alam yang berkehendak. Tidak, Allah menciptakan bumi atau planet bumi, ya. Kemudian planet matahari dan bulan itu adalah irodahnya Allah, dan kekuasaannya Allah akan memperlihatkan kepada seluruh makhluk yang ketika itu adalah malaikat dan iblis, makhluk Allah yang sudah diciptakan, bahwa Allah selain daripada itu akan menciptakan lagi, ya, makhluk-makhluk Allah seperti manusia. Jadi maka Muhammadiyah, orang yang perkeyakinannya berbelok daripada keyakinan terhadap Allah, itulah yang harus ditolak. Kemudian di situ la'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian mendapat kebahagiaan. Orang yang berpegang teguh terhadap Allah Maha Pencipta, kemudian dia memperjuangkan dakwah amal ma'ruf nahi mungkarnya itu kepada masyarakat, mensosialisasikan ajaran Quran dan sunnah Rasulullah. Jangan kita punya anggapan Allah tidak akan menyelamatkan. Pasti Allah bakal menyelamatkan orang-orang yang mensosialisasikan ajaran-ajarannya dan mensosialisasikan ajaran-ajaran Rasulnya. Nah, karenanya itu Muhammadiyah selalu, ya, berupaya untuk menyebarluaskan dakwahnya. Hanya dakwah Muhammadiyah tidak semata dakwah di mimbar, tapi dakwah Muhammadiyah, satu di mimbar, dua dakwah bilham, ketiga dakwah jamaah. Dakwah mimbar apabila pengajian rutin Jumat, ya. Pengajian sekarang bilham atau dakwah bilham adalah dilaksanakan dengan cara sikap, gerak, tutur kata, kemampuan ilmu. Itu bilhal, tidak perlu orang diajak, tapi keadaan mereka melihat orang dari Muhammadiyah yang berdakwah, malah dia tertarik. Dengan tertarik hati itulah berarti mubalik atau tenaga dakwah dari Muhammadiyah sudah bisa melakukannya dengan tabligh bilhal itu. Jadi tidak semata harus tabligh di mimbar saja. Mimbar itu sebetulnya Muhammadiyah hanya paling 30% atau 25%. Kebanyakannya adalah dakwah bilhal, kemudian dakwah jamaah. Dakwah jamaah dilakukan, ya, dalam satu jamaah perkumpulan yang ada kaitannya sifatnya itu ukhuwah Islamiyah. Dengan cara gerakan kita inilah mereka akan menilai seseorang yang berada dalam satu lingkungan itu, ya, yang kemudian sikapnya itu terasa kemanfaatnya kepada mereka seperti apa? Tolong menolong. Apabila misalnya nanti ada orang yang akan bikin rumah, kita juga menolong. Mampunya dengan tenaga, silakan dengan tenaga. Mampunya dengan uang sedikit, kita berikan sumbangan. Atau misalnya dalam hal-hal yang lain, sekarang misalnya akan memperbaiki jalan lorong atau apa, dia menyumbangkan tenaga anggota Muhammadiyah. Kemudian misalnya orang yang sakit dan sebagainya, juga dia itu ikut menolong sesuai dengan kemampuannya itu. Itulah yang dikatakan jamaah, dakwah jamaah di Muhammadiyah itu. Ada pun yang lainnya, dakwah pendidikan Muhammadiyah paling besar amal usahanya di Indonesia, dari mulai pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kemudian rumah sakit di pedesaan sampai di kota, kemudian panti asuhan juga diselenggarakan. Nah, itu adalah dakwah Muhammadiyah melalui rumah sakit kesehatan, melalui sekolah formal, melalui panti asuhan. Itulah cara, ya, dakwah Muhammadiyah. Seluruh lapisan gerakan organisasi
itu memperlihatkan dakwah dan ajakan. Keberhasilan atau tidaknya itu diserahkan kepada iktikad manusia itu sendiri. Kalau dia merasa didewasakan oleh Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, dia pernah dari panti asuhan Muhammadiyah, tetap dalam hatinya itu bahwa Muhammadiyah sudah membesarkan dia sampai dia menjadi orang yang terpandang. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wa ukhra tuhibbunnaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.